Hey, welcome back. Ini ya kehidupan anak kos biasa. Bangun tidur, bikin teh, beberes, jalan-jalan kalau pengen, rebahan kalau lagi mager, sambil pelan-pelan nyusun hidup. Ya, nggak selalu produktif, nggak selalu estetik, kadang berantakan juga kok. Tapi ya, ini hidup aku. Ini masih pagi. Aku bikin mie pedes banget 10 cabai sambil editing video kemarin. Jadi ya santai-santai aja dulu, pelan-pelan aja. Di sini tuh nggak ada kehidupan yang sempurna, cuma daily life aja. Belajar menikmati hidup pelan-pelan. Kamar kos, jalan-jalan kecil, makanan sederhana, random talks, dan pelajaran aku cari rasa bebas dengan cara aku sendiri. Makan mie itu aku pakai panci. Ini tuh panci listrik. Terus aku buat mie di situ. Ya udah tinggal buang airnya, tambahin bumbunya, langsung makan di pancinya. Aku bener-bener baru menyadari kalau ternyata punya kamar sendiri itu untuk freedom juga ya, merasa bebas aja gitu, mau tidur kapan, bangun kapan, makan kapan, dengerin lagu apa, mau diem seharian juga nggak apa, atau tiba-tiba keluar jalan kemana, nggak ada yang ngatur. Jadi bukan soal kamarnya mewah atau gede, tapi soal akhirnya aku punya satu ruang kecil. Oh iya, aku mau kasih tahu gerakan workout yang biasanya aku pakai, tapi sebenarnya banyak sih, nggak cuma itu doang. Hai, biasanya sore sekitar jam 5 aku workout, habis itu main badminton, siang istirahat, sore aku workout lagi atau pilates ya. Nah, sebelum aku mulai aku mau pemanasan dulu di rumah ya. Cukup pakai ini simpel banget, jadi kalian bisa lakuin ini di atas matras. Ini matrasnya paling bagus ini, menurut aku lumayan sih gitu. Jadi tunggu nanti aku jelasin step by stepnya workoutnya biar badan kalian itu nggak cedera buat aktivitas olahraga selanjutnya. Workout ini dilakuin sebelum kita pilates. Peregangan otot bahu, punggung belakang, pinggang, pinggul, terus kaki, tangan, semuanya digerakin ya biar lentur, karena aku pernah cedera kurang pemanasan. Jadi pastiin kalau udah lemes itu kan berasa badannya ya. Kalau udah cukup baru lanjut ke pilates. Ini kaki juga diangkat sampai dada ya. Segitu dulu pemanasannya, tapi harus pelan-pelan ya, itu sekitar 50 detik untuk satu stepnya, karena kalau misalnya kamu buru-buru nanti takut cedera gitu, jadi perlahan aja. Walau kamarnya kecil, cuma kamar dan kamar mandi dan dapur, tapi keputusan hidup itu aku sendiri. Nggak luas, nggak mewah, tapi di sini aku bebas menentukan hidup aku sendiri. Everything, apapun itu. Bahkan mau diem seharian pun ya terserah aku gitu. Ternyata punya ruang kecil yang benar-benar terasa punya aku, itu juga bentuk freedom, kebebasan untuk aku.
BTW aku ngedit ini bener-bener seharian ya. Jadi habis pilates aku langsung editing dan gak kerasa kalau udah sore, udah mau maghrib. Dan kayaknya malam aku mau ke warung belanja karena aku nggak belanja sayur. Jadi aku mau beli mie lagi mungkin atau telur, nggak tahu. Aku malam ini mau ke warung, ini udah malam udah isya. Terus sebenarnya aku pengen banget makan apa ya, nggak tahu lah ya, aku belum tahu. Kayaknya beli telur, mungkin kerupuk atau cemilan yang lain, karena aku mau GoFood, aku mager ya, mungkin sendiri aja kali. Jadi aku mau prepare dulu. Aku udah pakai jaket, kaos kaki, terus tinggal mengamankan HP aku. Oke, aku prepare dulu. Aku mau pakai. Oke, aku udah amanin semuanya. Terus matiin. Belum pakai parfum. Pakai parfum dulu. Sesudah pakai, kita jalan. Prepare. Baru aja pulang dari warung, terus aku belanja. Jadi slow living, it's slow living, oke? Boleh lah kayak makan ini, telur, susu, roti gitu. Kerupuk ini buat makan. Terus ada susu sama sakura. Tadi sebenarnya pengen beli mie goreng yang biasa gitu. Ini adanya ini. Ya udah aku beli ini aja. Aku beli 5. Aku beli 5 sama Masako 2000 rasa ayam. Aku gak suka sapi, aku gak suka daging, sama beli telur 1/4. Karena kalau misalnya terlalu banyak takut busuk, aku gak punya kulkas ya kan. Jadi aku pakai aku beli 1/4 itu isinya 4, jadi aku beli 4. Itu buat aku itu 4 hari ya, buat aku itu 4 hari apa 4 kali makan. Jadi pas aja sih, kalau misalnya habis ya tinggal beli lagi aja gitu. Karena kalau misalnya telur habis kilo pernah busuk, terus pernah beli setengah juga busuk juga. Aku nggak tahu sih apa ya udahlah seperempat aja, tiap hari seperempat kayak gitu terus. Tadi di jalan aku nggak ngerekam, aku nggak tahu tadi kerekam atau enggak, karena tadi pas di jalan tiba-tiba tuh kameranya yang ini error. Terus HP aku itu tuh buat monitoring kamera gitu, pakai aplikasi ini. Terus aku nggak tahu nanti aku coba sama atau enggak. Kalau misalnya nggak terekam berarti mungkin lain kali aku bakal rekam record ya, dibuat kayak apa gitu. Karena ternyata di luar itu enak banget, suasananya adem gitu, tapi begitu masuk kamar yang menurut aku yang adem ternyata panas gitu, ngerti nggak? Padahal sering aku buka pintunya ngerasa gerah juga, tapi ternyata di luar itu lebih adem gitu. Aku nggak tahu sih kalau misalnya keluar siang terus pagi apakah adem kayak malam gitu, aku nggak tahu. Coba, aku belum terlalu kenal, maksudnya belum terlalu terbiasa vibes di sini, tapi aku excited banget. Aku bersyukur akhirnya punya tempat yang nggak ada alasan buat galau, buat sedih, buat nangis, nggak ada. Kalau misal dibilang terharu nggak dapat momennya, jadi aku yang happy banget gitu, sampai aku tuh nggak bisa berkata-kata gitu. Pokoknya ini aku benar-benar bersyukur banget. Nah, kalian harus semangat. Jadi kali ini aku mau minum susu. Aku lupa tadi ada roti, nggak beli roti, jadinya cuma beli susu doang.
Aku mulai beres-beres buat editing lagi sebenarnya sebelum tidur. Aku tuh orangnya butuh kebebasan banget. Aku gak terlalu cocok kalau hidup aku tuh diatur orang gitu. Aku lebih nyaman kalau aku bisa menentukan sendiri. Kayak mau tinggal di mana, mau kerja apa, mau bikin apa, mau tidur atau bangun kapan, mau jalani hidup kayak apa. Jadi konsep aku tuh benar-benar freedom gitu. Dan aku tuh orangnya banyak banget mikir. Jadi bukan mikir yang biasa ya, tapi aku tuh suka masuk yang terlalu dalam gitu. Jadi kayak misalnya orang lain, ya udah kejadian aja gitu. Tapi kalau aku, tapi kenapa bisa kejadian? Apa sebab sebenarnya? Apa maksudnya? Terus jangan-jangan ada sesuatu di balik kejadian ini gitu. Aku tuh orangnya meriset. Jadi kalau misalnya lagi stres itu bisa berubah jadi overthinking. Dan aku tuh penasaran dan suka bongkar sesuatu. Kayak gampang tertarik ke hal-hal kayak misalnya psikologi, kehidupan spiritual, sejarah, budaya, filosofi, atau hal-hal yang jarang banget dibahas sama orang. Aku bukan tipe yang puas dengan jawaban yang kayak ya emang dari sananya begitu, ya percaya-percaya aja, ya yakin-yakin aja gitu. Aku tuh nggak bisa, pasti aku pengen tahu kenapa gitu. Aku ingat dulu waktu masih kecil, masih SD, masih sering main. Terus aku pernah dihukum kalau misalnya aku dikasih batasan nggak boleh main, nggak boleh keluar garis dari pagar. Terus apa yang aku lakuin? Aku nunggu rumah itu sepi. Terus aku loncat dari pagar gitu. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya aku harus keluar dari situ gitu. Jadi semakin aku besar itu aku kayak punya ambisi, tapi kadang tuh bingung sendiri gitu. Kayak di satu sisi aku tuh pengen hidupnya tuh bebas, dan di sisi lain aku tuh pengen aku harus jadi seseorang gitu. Jadi ada tarik menarik gitu, kayak antara pengen santai bebas gitu, tapi pengen sukses juga, punya nama, terus menghasilkan sesuatu. Aku cukup keras ya sama diri sendiri. Jadi ini salah satu bagian yang paling perlu aku perhatikan. Jadi aku tuh bisa berpikir, kok aku belum sampai sana ya, nggak kayak orang lain gitu. Terus harusnya aku udah lebih maju. Kenapa orang lain bisa, terus aku belum? Atau aku harusnya bisa lebih baik dari mereka gitu. Padahal sebenarnya aku mungkin ya udah berkembang lebih maju gitu. Setelah kamar aku rapi, aku mulai ke kamar mandi. Ya cuci muka, sikat gigi, cuci kaki. Aku tuh orangnya bisa kelihatan cuek, padahal dalamnya tuh sensitif. Orang mungkin melihat aku sebagai orang yang ya udah bebas aja, tapi sebenarnya aku bisa memikirkan sesuatu cukup lama, terutama kalau menyangkut ke hubungan, penolakan, konflik, atau sesuatu yang menurutku itu nggak adil banget. Aku bakal berisik. Dan aku tuh kalau udah tertarik sama sesuatu, aku tuh bisa benar-benar sangat dalam banget gitu. Masalahnya tuh bukan aku nggak punya ide gitu, justru kemungkinan masalahnya kebanyakan ide gitu sampai bludak di kepalaku gitu.
Jadi hari ini misalnya aku mau bikin konten freedom ya, tapi besoknya apa deh yang menarik gitu, terus lusa bikin digital produk aja deh, terus ganti lagi bikin apa gitu, ganti-ganti, dan akhirnya kepala aku tuh penuh banget. Jadi kayak sebelum satu hal selesai udah mikirin yang lain. Akhirnya udah mulai download videonya, tinggal nunggu full, habis itu di upload. Lumayan cukup pegel sebenarnya, tapi aku happy karena aku bisa berkreasi di situ. Nanti kalau misalnya sudah selesai download, aku pasti langsung tidur karena capek banget seharian tuh. Jadi besok pagi aku mau main ke sepupu aku, ketemu ponakan aku. Aku nggak record pagi-pagi karena aku langsung mandi, terus beres-beres kosan, habis itu aku prepare pergi ke rumah sepupu aku. Agak repot ya bawaannya. Karena aku berangkat ini nggak dari pagi, jam 10 kalau nggak salah. Terus aku udah pesen ojol, tinggal pakai kaos kaki, terus cus deh. Aku udah sampai rumah sepupu aku, tapi masih jalan kaki sedikit. Di luar ini panas banget karena sampai sini tuh jam 11. Pas aku ke rumah ternyata nggak ada orang. Ini rumah bude sih sebenarnya. Terus rumah sepupu aku ada di belakang, jadi aku cek ke belakang karena bude aku juga lagi nggak di rumah. Begitu aku cek, ternyata sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya aku balik lagi ke depan. Dugaan aku sih karena keponakan aku 2, jadinya jemput sekolah. Karena nggak ada siapa-siapa, akhirnya aku duduk aja sambil nungguin sepupu aku datang. Panas banget, gerah banget. Salah aku juga sih karena aku nggak ngabarin dulu kalau datang. Tapi nggak apa-apa, aku tungguin sambil main HP. Panas banget ya. Akhirnya setelah ketemu sepupu aku dan keponakan aku, akhirnya kita mampir makan mie ayam. Ini mie ayamnya enak banget, dan ini udah lewat dari siang sih ya. Aku lupa jam berapa, kayaknya udah mau hampir sore sih, atau udah sore ya, aku lupa. Aku makan dulu karena lapar. Seperti biasa kalau makan itu harus pedes karena mulutnya tuh asem kalau makan gak pakai sambal, saus atau yang pedes-pedes gitu, dan bikin nambah nafsu makan juga menurut aku. Selera sih. Sudah mau habis itu kita mau lanjut jalan lagi. Bayar dulu, jangan lupa. Kita cus. Oke, ini di jalan. Sumpah, ini tuh kita berbonceng 4 ya, pakai motor Beat Karbu. Ini lucu banget, aku senang sih karena ini motor favorit aku dari motor yang lain. Selain kecil, buat nyalip enak, cuma ya gitu, kalau misalnya bonceng berempat itu tuh nggak empel-empel aja. Sebenarnya aku menikmati banget. Oke, feel freedom. Jadi ya inilah keluarga kecil kita. Happy banget sumpah. Jadi habis dari sini kita mau ke taman atau lapangan ya namanya, nemenin bocah main apa sih namanya itu yang kayak buat mainan anak-anak gitu. Udah sore, banyak orang, ada ibu-ibu yang jagain juga. Nah, kita duduk-duduk di pinggir sambil ngeliatin keponakan aku, ngobrol sedikit.
Harusnya aku bawa snack kucing ya, aku kan nggak punya kucing, jadi bisa kasih makan kucing di jalan, cuma aku nggak bawa. Sebenarnya mata udah ngantuk banget karena angin sore itu adem ya, enak. Tapi karena nungguin bocah jadinya nggak kerasa, jadi matanya seger lagi. Hari ini aku ketemu kucing putih yang sangat lucu, yang mengemaskan, dimanja. Habis dari sini mau pulang, ketemu tukang rujak. Hai guys, hari ini kita jajan terus. Ini tahu kurang nyaut. Emang iya. Berarti Mbak harus ngisi suara nanti. Enggak, Gimana Mas? vlognya itu juga suaranya kurang. Oh iya emang. Itu udah dipulin padahal. Mix-nya. Nggak tahu harus pakai. Saya terus. Hai. Jatuh. Tempat yang tadi apa di sini? Sama di situ. Nggak jadi pulang dong, habis beli rujak kita langsung ke tempat tadi, duduk lagi makan rujak. Mbak aku bukain rujaknya karena aku megang kamera. Ini rujaknya isinya ada bengkoang, nanas, timun, Punya kakak. dan keponakanku beli melon. Enak ini rujaknya, lumayan. Udah malam, kita mau makan nasi goreng buatan aku sama Mbak. Aku bagian ngulek, Mbakku bagian bumbuin. Dan ini udah jadi, aku mau makan. Keponakan aku lagi nonton. Makan malam, aku langsung tidur dan gak nge-record. Besoknya habis nganterin keponakan sekolah, kita belanja beras. Habis selesai kita pulang makan bubur ayam. Ini bubur ayamnya juga enak. Aku pesan 1 porsi, mbakku setengah porsi. Satenya sama-sama 2. Aku suka sate ati sama usus. Enak banget ini. Terus boleh ngambil kerupuk sepuasnya. Terus teh tawarnya juga enak. Aku ngambil 2 kali. Makan dulu. Ini buburnya masih benar-benar panas banget. Mbakku nanya, kamu tim diaduk atau enggak? Aku tim yang enggak diaduk. Makan bubur enggak diaduk. Iya, biar estetik. Habis dari sini kita mau jemput si kakak, mau latihan nari. Nah ini kita tungguin di luar lapangan. Lucu ya. Ini udah latihan berapa kali ya, udah lancar. Dan aku sama mbakku duduk di sini deket motor sama ibu-ibu yang lain. Untung angkelnya belum. Do you like apple, Uncle Max? Ini pertama kalinya buat I like apple, although my favorite is mangoes. Oh mango sukanya mango. Oh, I like it gitu. Oh I like it too. Terus apa lagi?
I love singing. I love it. I love singing. Nyanyi. I want to. Mami, jaga jemari, janji hati. Diketawain sama uncle dong. You will be a pretty big nigga one day. Really want 50 points for it. Duck to duck. Dah. Oh dah. You do quack, Quack quack. Quack quack. quack, quack. Quack quack. Quack quack. Terus aku juga mau mulai rajin live di TikTok dulu, karena YouTube juga aku pengen rajin upload, di Instagram juga. Jadi sambil makan. Habis itu aku belajar jualan di live TikTok. Ini peralatan ngevlog aku. Jadi tab itu untuk ngedit, kamera kecil itu untuk nge-record, sama kamera HP juga sih. Terus power banknya juga. Cuma aku belum upload semuanya, kayak misalnya mikrofon aku dan lain-lain. Gimana caranya? Mau review yang mana dulu? Mau review ini. Dan ini penutupan aku nge-live. Ketik dulu Karena ya, ini Kak. udah mau maghrib atau udah maghrib gitu. Jadi aku tutup live-nya. Ini juga udah ngantuk, habis itu mandi, makan malam, terus tidur. Wih, Jadi besok pagi aku pulang ke kosan. baru online. Umur segitu tante ya? Manggilnya tetangga bukan. Udah sampai di kosan, aku nggak record dari semalam karena aku cas semuanya biar aku bisa editing setelah sampai kosan. Bye bye.